Tim yang digadang-gadang menjadi tim paling menakutkan di musim ini. Siapa lagi kalau bukan Real Madrid. Habis datengin Mbappe, seakan-akan Real Madrid nggak bakal bisa dikalahin. Tapi ternyata Barcelona dengan gampang ngebantai Madrid di kandang 4-0. Terus lanjut di match berikutnya, Madrid kalah lagi lawan AC Milan 3-1. Fenomena yang berbanding terbalik dengan narasi-narasi yang beredar sebelum musim dimulai. Ternyata dengan kedatangan Mbappe, Madrid nggak sekuat itu. Tapi di video ini kita nggak akan membahas dua pertandingan itu, karena masalah yang serupa sudah pernah dialami Madrid di zaman dulu. Malah itu yang menjadi titik terendah Real Madrid, tapi masalah itu juga yang membentuk Madrid sebagai tim tersukses dalam 10 tahun terakhir. Apa masalahnya dan gimana cara Real Madrid menyelesaikannya? Pada tahun 2000, Florentino Perez terpilih menjadi presiden Real Madrid setelah ia menang cukup telak dengan selisih lebih dari 300 suara dari Lorenzo Sanz. Buat yang nggak tahu, Lorenzo Sanz ini presidennya Real Madrid di periode sebelumnya. Di era Lorenzo Sanz, bisa dibilang prestasi Real Madrid ini nggak jelek-jelek banget. Dalam 5 tahun kepemimpinannya, Real Madrid menangin 2 piala UCL, 1 La Liga, dan 1 Supercopa. Mungkin buat klub lain prestasi itu udah lebih dari cukup, tapi buat standar fans Madrid, prestasi itu dianggap biasa aja, dan fans Madrid mereka sama sekali nggak puas. Terus muncullah Florentino Perez yang ngasih harapan sangat cerah buat fans Real Madrid. Perez ngeyakinin para fans Madrid kalau background dia itu pengusaha. Dan menurut Perez, ilmunya sebagai pengusaha itu jauh lebih penting daripada ilmu sepak bola itu sendiri. Perez juga janji dia bakal nyelesain masalah hutang yang ada di Real Madrid dan menjadikan Real Madrid mesin pencetak uang. Perez juga bakal bikin skuad Real Madrid dipenuhi sama bintang, termasuk dia juga janji bakal bawa Luis Figo ke Real Madrid, yang dimana itu terkesan agak mustahil. Gimana nggak mustahil? Luis Figo itu adalah pemain bintangnya Barcelona, dan secara logika, Barcelona nggak bakal mau ngelepasin pemain bintangnya gitu aja. Nggak sampai situ aja, Perez juga janji kalau setidaknya ada 1 pemain bintang yang bakal datang di setiap transfer musim panas. Setelah terpilih, Florentino Perez ini bukan tipe orang yang suka jualan harapan aja waktu kampanye, tapi dia nepatin janji-janjinya. Di musim pertamanya, dia langsung ngebajak Luis Figo dari Barcelona dengan nilai 60 juta euro, menjadikan Figo pemain termahal waktu itu. Berita kepindahan Figo waktu itu super heboh, karena balik lagi ke awal, ambisi Perez waktu kampanye itu kelihatan mustahil, tapi ternyata Perez bisa ngebuktiin omongannya. Dan di musim berikutnya, Perez kembali mendatangkan Zidane senilai 77 juta euro, disusul Ronaldo Nazario 45 juta euro, David Beckham 37 juta euro, dan Michael Owen 12 juta euro. Dan skuad Real Madrid yang dipenuhi bintang ini dikenal sebagai Galacticos. Oke, sebetulnya apa maksud Perez mau bikin skuad Galacticos ini? Sebenarnya rencananya sangat simpel, prinsipnya sama kayak kita waktu main career mode di FIFA, di mana kita punya pikiran kalau nyatuin Mbappe sama Haaland dalam satu tim, atau nyatuin Messi sama Ronaldo, tim yang kita manage ini bakal nggak ada yang bisa ngalahin. Bedanya, Perez nerapin konsep itu di dunia nyata dengan tim sebesar Real Madrid. Selain itu, alasan keduanya buat marketingin Real Madrid. Udah bukan jadi rahasia kalau pemain bintang datang ke sebuah klub, image dari klub itu bakal naik. Ya, simpelnya waktu Figo pindah ke Real Madrid, beritanya itu langsung heboh. Padahal, itu baru 1 pemain aja. Gimana jadinya kalau 11 pemain di Real Madrid isinya pemain bintang semua? Ini juga yang menjadi alasan kenapa Real Madrid ngedatengin Beckham. Ternyata waktu itu Real Madrid juga punya kesempatan buat datengin Ronaldinho. Tapi kenapa Perez lebih milih Beckham? Karena Beckham itu lebih menjual daripada Ronaldinho. Ternyata strategi Perez buat skuad Galacticos ini nggak semudah main FIFA. Tim yang Perez anggap menjadi tim terkuat, gak ada tim yang bisa ngalahin. Ternyata skuad Galacticos Real Madrid ini nggak sekuat itu. Yang dimana dalam kurang lebih 6 tahun skuad Galacticos ini dibentuk, Real Madrid itu cuma dapetin 6 trofi aja. Dan itu cuma 1 UCL dan 2 La Liga. Perlu digarisbawahi, trofi itu mereka dapetin di rentang waktu tahun 2000 sampai 2003. Yang artinya 2004 sampai 2006 mereka nggak dapetin apa-apa, alias puasa gelar.
Total selama kepemimpinan Perez, Real Madrid udah ngeluarin 430 juta euro buat transfer. Dan 3 musim berturut-turut, Real Madrid nggak dapetin trofi apa-apa. Karena hasil buruk itu, Florentino Perez mutusin buat mundur dari kepresidenan Real Madrid. Karena dia juga sadar, beda sama. Sebenarnya apa sih yang bikin Galacticos itu gagal? Satu alasan utama, skuad Madrid ini nggak balance. Coba kita lihat pemain berlabel Galacticos yang didatengin sama Perez. Ya, semua tipe pemainnya menyerang, sehingga ini bikin skuad Madrid jadi nggak balance. Mereka punya attacker yang mewah, sedangkan buat defense mereka pakai seadanya aja. Sebetulnya kenapa Madrid beli pemain yang tipenya menyerang semua? Karena menurut Perez, pemain yang mencetak banyak gol itu lebih menjual dibanding pemain bertahan. Nah, di sini kesalahan Perez. Dia nggak mikirin yang namanya komposisi dalam timnya. Dan ternyata, anggapannya kalau ilmu pengusaha itu lebih penting dari ilmu sepak bola, itu salah total. Alasan kedua, pelatihnya. Di era Perez, Real Madrid itu kayak nyampingin peran dari pelatih itu sendiri. Lihat ini, berapa pelatih yang keluar masuk selama era Galacticos. Dan pelatih yang keluar dari Real Madrid, karir mereka juga nggak kemana-mana. Alasan ketiga, konsep Galacticos ini justru membuat ruang ganti Real Madrid itu terbelah jadi 2 kubu. Kubu Galacticos dan kubu non-Galacticos. Kenapa bisa kebelah? Jadi, pemain-pemain Galacticos ini minta gaji yang tinggi, yang dimana itu hal yang sangat wajar. Nah, tapi perlu kita ingat kalau di sepak bola, klub itu nggak bisa ngeluarin uang seenak mereka sendiri. Tapi, mereka harus nyimbangin pengeluaran dan pemasukan mereka. Karena Real Madrid udah ngeluarin uang yang cukup gede buat ngegaji pemain Galacticos ini, Perez punya ide kalau mereka bisa ngepres pengeluaran mereka dengan cari pemain-pemain muda atau pemain-pemain dari akademinya Real Madrid yang bisa digaji dengan rendah. Kasus ini dikenal dengan istilah Zidane and Pavon, di mana Zidane punya gaji sekitar 6,4 juta euro, sedangkan Pavon cuma digaji sekitar 1,2 juta euro. Kalian bisa lihat perbedaan gaji yang mencolok antara pemain Galacticos dan non-Galacticos. Kenapa masalah gaji bisa ngebelah tim? Ya, kalian coba bayangin, kalian ada di satu tim yang sama, effort yang kalian kasih ke klub juga sama. Di lapangan juga sama-sama kerja keras, tapi pemain-pemain non-Galacticos digaji jauh lebih kecil. Dan pada saat itu juga nggak ada pelatih yang bisa ngontrol ruang gantinya Real Madrid. Makanya terbentuklah gap antara dua kelompok tadi. Dan akibatnya mereka sama-sama nggak bisa ngeluarin performa terbaik mereka di lapangan. Meskipun gagal dalam segi prestasi, tapi Perez berhasil menepati janjinya untuk mengubah Real Madrid menjadi mesin pencetak uang. PR pertama Perez waktu datang, Madrid itu punya hutang sekitar 300 juta dolar. Untuk ngelunasin hutang itu, tahun 2001, Real Madrid ngejual training ground mereka, Ciudad Deportiva. Perez menjual training ground mereka bukan tanpa alasan, bukan karena kepepet buat bayar hutang. Tapi Perez melihat kalau training ground yang mereka miliki berada di tempat yang sangat strategis, yang dimana Ciudad Deportiva itu berada di sekitaran pusat kota Madrid, dan kawasan tersebut mempunyai value yang sangat tinggi. Sebetulnya di era 90-an, Madrid udah nyoba buat ngubah kawasan ini menjadi kawasan komersial. Tapi waktu itu, orang-orang di sana nggak setuju, khususnya fans Real Madrid. Pada akhirnya rencana tersebut nggak disetujuin. Di era Perez, karena Perez sempat jadi CEO di perusahaan konstruksi yang cukup gede, jadinya pengajuan untuk mengubah kawasan tersebut menjadi kawasan komersial lebih gampang buat disetujuin. Singkat cerita, Real Madrid mendapat bagiannya sebesar 500 juta euro. Dan uang ini mereka gunakan buat ngelunasin hutang sekaligus membangun training ground yang baru di pinggir kota. Training ground baru ini cuma ngabisin sekitar 100 juta euro aja, tapi mereka dapat training ground yang jauh lebih gede dan punya fasilitas yang lebih lengkap. Sekarang kita lihat grafik ini. Ini adalah grafik yang nunjukin ranking pendapatan Real Madrid setiap musimnya. Musim pertama Perez, kita bisa lihat Real Madrid berada di posisi ke-6. Tapi kalau kita lanjutkan, di musim dimana Real Madrid itu puasa gelar, ranking Real Madrid malah naik, bahkan jadi nomor 1, menjadi klub dengan revenue terbesar di dunia. Kok bisa? Waktu Florentino Perez terpilih jadi presiden, dia nunjuk satu orang yang bernama Jose Angel Sanchez. Sanchez ditunjuk buat jadi Director of Marketing and Sales-nya Real Madrid karena memang dia punya reputasi yang sangat baik di dunia marketing. Di 2002, Sanchez membuat sebuah gebrakan untuk merubah sistem bisnis dari Real Madrid. Sanchez sendiri dalam tanda kutip nyontek sistem bisnisnya Ferrari di F1.
Meskipun Ferrari sempat nggak pernah jadi juara untuk waktu yang lama, tapi kita tahu sendiri kalau brand Ferrari nggak akan pernah bisa dilupakan, dan Ferrari akan terus menjadi top brand di dunia otomotif. Strategi ini yang mau diterapin sama Sanchez. Ini juga menjadikan alasan kenapa Perez pingin banget ngebentuk skuad Galacticos itu. Ya, ternyata strategi ini berhasil. Skuad Galacticos mampu menarik mata dunia ke Real Madrid. Sehingga ini ningkatin pendapatan Madrid dari TV rights, merchandise, dan nama Real Madrid juga semakin dikenal di seluruh dunia. Meskipun dianggap gagal dari segi prestasi, kita bisa lihat grafik ini yang nunjukin pertumbuhan revenue Real Madrid. Bahkan, Real Madrid bisa nyalip revenue dari Manchester United yang konsisten sebagai tim dengan revenue tertinggi sejak 1997. Kalau kita bedah lebih spesifik lagi, kita bisa lihat kalau pendapatan Real Madrid dari komersial dan broadcasting porsinya semakin besar setiap musimnya. Apalagi di musim 2004-2005 dan 2005-2006, lebih dari 40% pendapatan Real Madrid mereka dapatkan dari sektor komersial. Ya, ini nunjukin kalau Perez beneran bisa ngebentuk Real Madrid menjadi mesin pencetak uang. Bahkan Real Madrid tetap menjadi tim dengan revenue tertinggi di dunia setelah ditinggal sama Perez. Oke, kita lanjut lagi. Setelah Perez mengundurkan diri, total ada 4 presiden yang saling bergantian. Tapi yang paling lama adalah Ramon Calderón. Ternyata setelah Perez pergi, performa Real Madrid nggak semakin baik, malah bisa dibilang menurun. Karena dalam 3 musim, pencapaian terbaik mereka di UCL adalah hanya sampai 16 besar, yang dimana itu sangat mengecewakan buat tim yang katanya punya DNA UCL. Singkat cerita, di 2009, Ramon Calderón mengundurkan diri karena ada isu kecurangan yang dia lakukan di pemilu 2006. Dan Perez kembali mencalonkan. Tapi kali ini Perez nggak punya saingan sama sekali, ya jadinya dia otomatis terpilih. Mungkin kalian ada yang tanya, kenapa fans Madrid masih percaya sama Perez? Jadi, buat mencalonkan sebagai presiden Real Madrid itu nggak gampang. Singkat aja, buat jadi presiden Real Madrid, itu perlu minimal 10 tahun sebagai socios, dan harus berkewarganegaraan Spanyol. Mungkin kelihatan gampang ya, cuma 10 tahun, tapi itu masih syarat pertama. Ada syarat yang kedua, yaitu calon presiden harus memiliki kekayaan yang dijamin sama bank sebesar 15% dari pendapatan Real Madrid. Dari sini, berapa banyak sih orang yang sekaya itu yang mau jadi presiden Real Madrid? Malah di 2012, syarat itu dipersulit menjadi 20 tahun sebagai socios dan udah bukan jaminan bank lagi, tapi harus harta pribadi. Makanya sampai sekarang Perez nggak pernah kalah waktu pemilu. Ya gimana mau kalah? Calonnya aja cuma dia sendiri. Di periode kedua Perez masih percaya dengan strateginya dulu, yaitu membuat skuad Galacticos. Tapi kali ini Perez sudah belajar dari kesalahan-kesalahan yang dia perbuat. Dan 3 tahun dia gunakan buat evaluasi sekaligus menyempurnakan strategi ini. Jadi Galacticos Part 2 ini kurang lebih diisi sama Kaká, Ronaldo, Xabi Alonso, Benzema, Bale, James Rodriguez, Kroos, dan Luka Modric. Untuk menyatukan pemain-pemain ini, Perez perlu menemukan pelatih yang memenuhi kriterianya, yaitu pelatih yang bisa ngehandle ruang ganti. Nah, untuk memenuhi kriteria ini, Perez perlu pelatih yang sudah senior dan punya pengalaman yang udah jelas. Sehingga dia pilih pelatih yang udah punya nama kayak Pellegrini, Mourinho, Carlo Ancelotti, hingga ke Zidane. Kalau kita amati, pelatih-pelatih yang disebut tadi bukan pelatih yang bermain cantik atau gimana, melainkan mereka adalah pelatih yang mampu membentuk hubungan yang dekat sama pemainnya. Dan strategi ini berhasil. Kali ini Perez juga udah mikirin soal komposisi skuadnya. Ya meskipun kalau kita lihat pemain-pemain yang dibeli juga masih diisi pemain-pemain menyerang. Itu karena pemain-pemain belakang Real Madrid udah mulai berkembang. Kayak Pepe, Sergio Ramos, Marcelo, Carvajal, sampai pemain yang waktu itu masih sangat muda, Rafael Varane. Sebetulnya masalah skuad Real Madrid terbelah jadi 2 kubu itu masih terjadi di Galacticos Part 2 ini. Tapi bedanya karena kali ini udah dihandle sama pelatih yang top, jadinya gap ini hampir nggak kelihatan. Malah pemain-pemain yang berlabel non-Galacticos performanya bisa setara dengan pemain Galacticos. Oke, skuad Real Madrid udah jadi, tapi mereka masih struggle buat dapetin trofi UCL. Sekitar 5 tahunan Real Madrid harus nunggu sejak Perez kembali menjadi presiden. Tapi memang gak gampang buat membangkitkan skuad Real Madrid yang udah lama tertidur, dan kesabaran mereka terbayar di 2014, waktu mereka mendapatkan gelar La Decimanya.
Total, 12 tahun mereka harus menunggu. Kenapa bisa kita katakan terbayar? Karena di 2016 mereka berhasil juara UCL lagi. Bahkan mereka hat-trick UCL itu dengan skuad yang kurang lebih masih sama. Jadi bisa dibilang kali ini Project Galacticos Part 2 ini berjalan sangat sukses. Kalau kita maju ke zaman sekarang, Real Madrid masih sangat sukses terutama di UCL. Mereka masih jadi juara di tahun 2024 sama 2022, padahal skuadnya sekarang itu udah jauh berbeda. Dalam 10 tahun terakhir, kita bisa lihat Real Madrid menangin 5 kali, dan gak ada satu tim pun yang bisa menang lebih dari 1 kali, selain Real Madrid. Sebetulnya apa yang mereka lakukan? Tepatnya di 2018, waktu Ronaldo pergi dari Real Madrid. Florentino Perez mutusin buat ngubah strateginya. Dari yang tadinya Madrid terus-terusan beli pemain bintang, menjadi invest di pemain-pemain muda. Alasannya, menurut Perez, di masa depan pemain-pemain bintang bakal semakin gak masuk akal harganya. Dan persaingan buat dapetin pemain bintang ini juga bakal semakin susah. Karena yang mampu beli pemain-pemain itu gak cuma Real Madrid aja. Solusinya, Perez pingin kalau Real Madrid itu bisa bikin pemain Galacticosnya sendiri, yaitu beli pemain muda. Nah, tapi pemain muda yang dibeli Perez ini bukan pemain sembarangan, melainkan pemain-pemain ini adalah pemain yang Perez nilai kalau dia bakal menjadi pemain bintang di masa depan. Dan ini dilakukan Madrid mulai dari Vinicius, Rodrigo, Camavinga, Tchouaméni, Jude Bellingham. Meskipun harga pemain muda ini udah mahal, tapi bagi Perez itu bukan jadi masalah. Dibanding mereka harus ngeluarin biaya yang jauh lebih mahal lagi buat pemain yang udah jadi. Meskipun strategi ini nggak berjalan semulus itu, karena kita tahu sendirilah ada beberapa pemain yang flop. Tapi yang menjadi rahasia, gimana Perez bisa sepede itu ngebeli pemain-pemain muda dengan harga yang mahal? Ya, yang tahu cuma Perez, karena nyatanya sampai sekarang gak ada satu klub selain Madrid yang bisa nerapin strateginya Perez. Beli pemain muda dan perform bahkan sampai jadi juara Eropa. Dari segi finansial, perkembangannya semakin ekstrim. Kalian bisa lihat lagi di grafik ini. Bahkan di 2024, Real Madrid menjadi klub pertama yang mendapatkan revenue hingga 1 miliar euro lebih. Ini masih strategi yang sama yang mereka gunakan sejak 2002, yaitu mencontek strategi yang digunakan sama Ferrari dan Real Madrid menyempurnakannya. Kalau Ferrari lama nggak juara, kalau Real Madrid juara terus. Kedatangan Mbappe resmi melengkapi skuad Galacticos Part 3-nya Real Madrid. Tapi udah beberapa bulan performa Real Madrid masih belum meyakinkan. Menurut kalian, Galacticos Part 3 ini bakal gagal kayak yang pertama atau ini cuma masalah nunggu waktu dan Real Madrid kembali tak terkalahkan?